Shalom semuanya. Saya panggilnya Ibu, Oma gitu ya semuanya ya, Shalom gitu. Kalau belum kenal, nama saya Heni. Saya mungkin kalau di sini saya paling junior gitu, tapi ya semoga nanti dianggapnya juga bukan yang paling kecil, tapi bisa dianggap sama-sama bareng-bareng sebagai wanita bareng-bareng ya. Gitu. Saya ini adalah full timer di IFCF Surabaya dan saya juga sekolah S2 Teologi ya. Jadi kalau dibilang panggilan mungkin ya awalnya agak kejebak tapi ternyata suka gitu. Jadi memang ya agak aneh tapi ya itulah kenapa saya makanya banyak orang suka bingung. Umur 34 kok mau jadi full timer gitu. Biasanya orang kejarnya maunya kerjaan di perusahaan gitu ya. Kejarnya mau ngerjain usaha orang tua atau yang lain deh yang kelihatan keren gitu. Kenapa kok mau jadi full timer? Ya kalau memang bukan Tuhan yang manggil ya nggak mungkin saya bisa berada di sini gitu. Nah, hari ini saya mau mengajak para ibu di sini, para oma di sini, kita mau sama-sama membuka hati. Kita mau belajar mengenai restored heart, yaitu hati yang dipulihkan. Kita mau belajar memulihkan hati yang terluka. Di sini siapa yang hatinya pernah tidak terluka? Kalau ada, saya mau sungkem dulu, saya mau belajar dulu gitu ya. Karena saya aja, wah hatinya juga sering terluka gitu. Dan bahkan kita lebih sering terluka oleh orang-orang terdekat kita. Kalau bisa, kalau cuma tukang parkir yang melukai kita ya sudahlah, nggak ketemu lagi kan ya. Tapi kalau yang melukai orang terdekat kita itu loh, itu kan rasanya aduh nyeseknya tuh sampai dalam banget gitu ya. Ada yang mungkin kita terluka karena orang, ada juga mungkin kita terluka karena keadaan. Misalnya kita kehilangan orang yang dikasihi. Kan sebenarnya hati kita juga terluka ya, kita mungkin kecewa gitu. Kok saya sudah berdoa Tuhan, tapi nggak ada jawaban. Saya berdoa untuk kesembuhan, saya berdoa untuk pertolongan Tuhan, tapi saya nggak melihat ada hasil apa-apa nih. Jadi kadang-kadang kita bertanya Tuhan di mana? Kita merasa hati kita nih loh, sebagai wanita kita kan memang diciptakan dengan perasaan yang lebih sensitif. Kita diciptakan dengan hati yang lebih peka. Tapi juga Tuhan gak mungkin memberikan kita hati yang peka kalau tujuannya supaya kita terluka. Nah kalau Tuhan memberikan kita hati yang peka pasti itu tujuan yang lebih baik. Nah makanya kita hari ini sama-sama mau belajar bagaimana sih caranya kita bisa memulihkan hati kita yang terluka. Jangan sampai kita hidup selama ini Tuhan kasih berkatnya banyak tapi kita gak bisa menikmati. Hanya karena hati kita ini terluka. Nah, kalau kita nggak bisa mencegah, tadi kan sempat dibilang kan, kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol ya orang lain mau berlaku apa ke kita. Kadang kita sudah baik-baikin orang, ternyata orangnya suka jengkelin. Kadang-kadang orangnya bisa mengkhianati, bisa bohongin kita, bisa nipu, bisa segala macam gitu ya, melakukan hal yang buruk gitu. Keadaan juga tiba-tiba ada yang jatuh sakit, tiba-tiba keadaan nggak sesuai rencana. Kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi ke kita. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Kita mau belajar untuk menjaga hati kita. Ini. Oke, kita mau menjaga hati kita. Nah di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di Alkitab aja dikasih tahu bahwa kita suruh menjaga hati. Karena dari situ segala terpancar segala kehidupan kita. Memang kita nggak bisa mengontrol orang lain berbuat jahat ke kita, tapi kita bisa menjaga hati kita. Di Markus 7 ayat 21-28 dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kalau kita nggak jaga hati kita nanti isinya seperti ini. Kan kita nggak mau ya, kalau orang ketemu kita, orang kayak aduh males lah ketemu sama Heni. Soalnya dikit-dikit kalau ngomong negatif terus. Kalau ngomongin orang terus. Kalau ngomongnya tentang yang jahat-jahat terus. Kan kita males ya berkumpulnya ketemunya sama orang-orang yang kalau seperti itu. Nah
sebenarnya apa yang terucap dari bibir kita itu adalah refleksi yang dari dalam ini loh. Makanya kita mau belajar, sebelum kita belajar memulihkan hati, kita harus sadar dulu. Kita harus belajar untuk menjaga hati. Menjaga hatinya gimana? Andaikan baca firman aja cukup ya, terus kita nggak sakit hati. Tapi kan kenyataannya di sini kita sudah baca firman, sudah berdoa, sudah berkomunitas. Masih bisa sakit hati nggak ibu-ibu? Masih ya, saya juga kok. Walaupun sudah sekolah teologi ya, tetap aja masih bisa sakit hati. Nggak ada yang kebal kok. Nah, cara kita menjaga hati, yang pertama adalah kita melakukan pencegahan, lalu baru kita mengelola, mengobati istilahnya. Kalau sudah terjadi atau ada hal yang terjadi, kita mengobati. Ibaratnya kayak rumah gitu ya. Ibu-ibu di sini kan ini kan pasti kepingin punya rumah yang bersih gitu. Kalau kepingin rumah yang bersih, ya kita nggak bisa nunggu rumahnya kotor dulu baru dibersihin. Kalau bisa sebelum kotor, ya kita jangan tambahin yang arahnya supaya kotor. Misalnya, kalau udah tahu rumahnya mulai penuh nih, kalau bisa ya jangan beli barang lagi yang nggak penting. Kan kita kadang-kadang suka barang yang lucu-lucu. Saya tuh suka beli barang lucu-lucu yang nggak penting. Saya taruh pajangan-pajangan. Sampai kadang-kadang saya pikir ngapain saya ini beli pajangan-pajangan kecil-kecil gitu. Kalau kita udah tahu rumahnya mau penuh, takut kotor, dicegah dulu, di stop. Jangan beli yang aneh-aneh. Di stop dulu sebelum mau buang sampah sembarangan, di stop dulu. Dilakukan pencegahan. Nah tapi kalau sudah terlanjur kotor, ya nggak apa-apa, tinggal kita bersihkan. Kalau dibersihkan berarti harus ada apa? Harus ada yang dibuang. Harus ada yang ditata kembali, yang mungkin jatuh-jatuh, yang punya anak kecil mungkin ngerasain ya. Udah diberesin 1 jam, saya punya ponakan gitu ya, baru diberesin 1 jam. Terus kok udah kotor lagi, sampai kadang apa nanti bersihnya seminggu kemudian kali ya, baru sekalian gitu. Biar nggak setiap 1 jam bersihin, setiap 1 jam bersihin mainannya. Nah kita harus ada yang kita bersihkan. Nah hari ini saya akan khusus membahas mengenai tentang mengelola luka. Memang dalam 1 kali sesi seperti ini nggak mungkin kita bisa tiba-tiba hatinya langsung pulih. Memang itu ya andai bisa, saya juga akan dengan sangat senang untuk berbagi. Tetapi biarlah pada pagi hari ini para ibu-ibu dan oma sekalian juga bisa sama-sama ini menjadi langkah pertama buat kita, oh saya mau pulih, hati saya mau sembuh. Saya perlu hati yang baru. Nah, kita akan lihat. Kenapa sih kita luka itu perlu disembuhkan? Ini kata-katanya kurang kata tidak ya. Kenapa luka kita, luka hati kita itu perlu disembuhkan, perlu dikelola. Karena kalau kita tidak kelola, kita akan memberikan celah kepada iblis. Yang awalnya kita cuma, kok dia nggak sapa aku ya? Tambah dipikir-pikir, oh rasanya mungkin dia benci aku. Rasanya kemarin dia ini soalnya iri sama aku. Kemarin dia ini. Awalnya itu cuma hal sepele, hal kecil. Dia nggak nyapa. Akhirnya tapi jadinya kemana-mana. Akhirnya kalau ketemu dia pasti iri sama aku. Padahal kan belum tentu. Kadang-kadang cuma dari hal kecil, karena kita kasih celah ke iblis, akhirnya jadi kemana-mana. Nah makanya luka itu harus disembuhkan agar kita tidak melukai orang lain juga. Nah di Efesus 4 ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Ini kata Alkitab, dibuang dari antara kami. Demikian pula segala kejahatan. Jadi memang kalau ada perasaan yang gak enak, ada luka itu memang harus diproses, harus dibuang lukanya. Karena apa yang ada dari dalam kita akan mengalir keluar. Seperti tadi dalam kata-kata kita kan. Jadi hati kita harus pulih dulu. Bapak, Ibu mungkin bisa bayangin kalau misalnya saya ini punya kado. Kadonya dibungkusnya cantik sekali. Pakai kertasnya tuh wah kalau dari jauh tuh mewah gitu. Pakai kotak kaca, ada pitanya, ada bunga-bunganya, cantik gitu. Sampai rasanya mau buka aja nggak tega. Tapi dalamnya isinya bangkai. Kira-kira waktu saya kasih ke ibu atau ke oma gitu mau nggak? Kira-kira mau nggak? Enggak kan ya. Walaupun dibungkusnya cantik loh, cantik banget. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena isinya bangkai. Isinya nggak penting.
isinya nggak berguna. Sama dengan hati kita. Kita di luar, termasuk saya sendiri, mungkin bisa kelihatan, oh pelayanan, oh full timer, oh anaknya ini, oh rajin sekolah teologi ya. Tapi kalau hatinya juga kotor, lukanya nggak diproses, sama aja kayak tadi nyimpen bangkai di dalam. Lama-lama pasti akan kecium. Kalau bangkai kan tambah lama bukan tambah wangi ya, tambah lama tambah busuk, tambah kecium gitu. Termasuk dengan luka kita, semakin kita biarkan, lama-lama mulut kita pun akan mulai ngomongnya juga ngomong yang pahit-pahit. Tingkah laku kita mulai jadi orang yang menyebalkan, pikiran kita mulai selalu negatif, akhirnya tambah kemana-mana. Nah makanya kita harus pastikan bahwa kita cek dulu nih, oh iya tujuanku, kita harus tahu dulu kenapa kita harus pulih. Kenapa kita harus mengelola luka kita? Pertama, karena kita nggak mau kasih celah ke iblis. Ya, jangan sampai di hati kita ini akan jadi tempat permainannya iblis tadi. Lalu yang kedua, kenapa luka kita perlu disembuhkan? Untuk memberikan kita kebebasan. Kalau kita sulit memaafkan, sebenarnya yang terpenjara itu dia apa kita sih? Kita kan. Waktu kita sulit memaafkan, yang sakit hati itu siapa? Kan kita. Orangnya kadang-kadang belum tentu kerasa. Kadang-kadang kita jengkel-jengkel sendiri, tapi orangnya kayaknya biasa aja, nggak ada apa-apa, kayaknya hidupnya baik-baik saja. Dan kita tambah jengkel kan, loh kok orangnya tambah senyum-senyum ya, tambah panas lagi. Terus orangnya tambah dapat berkat, tambah panas lagi. Lah itu loh, kalau kita hatinya nggak dipulihkan, dari awalnya rasa yang kita nggak mau maafkan itu, akhirnya kita sendiri yang jadi terpenjara. Kita sendiri yang akhirnya jadi hidupnya nggak enak. Orang itu. Wah, susah hidup kita. Kita jadi nggak bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih gitu ya. Nah kita memang nggak bisa mengontrol apa yang orang lain perbuat ke kita atau kejadian yang kita alami ya. Tapi kita bisa mengatur respon kita. Kita bisa, ya sudahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Ya udahlah, memang nasibku gini, takdirku gini. Atau kita memilih untuk, Tuhan aku mau belajar mengelola lukaku. Aku mau menyembuhkan, aku mau maafin, aku mau menerima. Nah kalau dibilang, tapi gak enak loh. Nih capek loh Hen. Nganu luka itu maafin orang itu loh udah kebangetan, kurang ajar dan segala macam. Gak enak loh. Ya memang gak enak namanya luka kan. Kita kalau luka dikasih betadine kan bukannya tambah happy ya. Kan pasti perih gitu ya. Kalau luka dikasih alkohol gitu aja mau dibersihin perih. Tapi kalau gak dikasih alkohol, gak dikasih betadine, gak kering-kering kan. Jadi kita mau gak mau kita ya memang ada proses yang memang membuatnya terluka, yang kelihatannya kok tambah sakit. Tapi itu memang bagian dari penyembuhan. Jadi kalau nanti kita merasa, aduh kok susah ya, kok tambah sakit ya, mau maafin orang kok tambah soroh ya. Diinget-inget aja, kayak kita kok luka dikasih betadine tuh loh. Kan awalnya perih, tapi habis itu sembuh. Nah itu yang mau kita, goalnya kita. Nah saya mau cerita tentang kehidupan saya sebagai full timer gitu ya. Orang kan kalau ngelihatnya, full timer gitu, hebat gitu-gitu segala macam. Tapi kan sebenarnya juga full timer itu kan manusia ya. Sedangkan kita kan setiap hari ketemunya sama jemaat, berhadapan dengan orang gitu. Dan iya kalau semua orang itu baik-baik saja. Kadang-kadang dapatnya juga ada orang-orang yang mungkin menyebalkan gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada orangnya yang kadang-kadang kayak, aduh orang ini lagi, aduh ini orang ini yang suka cari masalah terus gitu. Tapi orang-orang tuh merasa kayak, kalau full timer tuh ya gak boleh marah, harus sabar. Pokoknya kalau marah tuh kayaknya gak boleh gitu pokoknya. Pokoknya kalau kerja di gereja tuh orang menganggapnya pokoknya harus senyum. Dipukul senyum, diinjak senyum. Pokoknya diapa-apain senyum aja, ditipu silakan gak apa-apa, dirampok boleh. Kan ya gak gitu. Saya kerja sebagai full timer kan saya juga manusia. Kadang-kadang kalau ketemu orang yang boten-boten ya, aduh, karena tuh ya mau marah gitu kan ya. Jadi menghadapi orang yang menyebalkan itu gak cuma ibu dan oma di sini yang menghadapi, saya pun juga menghadapi. Nah pernah suatu ketika
saya tuh bertemu dengan satu jemaat ini, usia kami hampir sama lah. Jadi karena itu ngobrolnya sebenarnya seharusnya enak. Tapi entah kenapa setiap kali itu saya merasanya orang ini kok cari gara-gara gitu. Kayak selalu bilang, ini kerjaan full timer yang ini gak beres, kan kamu yang dibayar seharusnya. Loh iya, memang saya yang dibayar. Tapi kan yang di sana kan juga yang pelayanan. Kok kita gak bisa kerjasama yang baik-baik? Kok kesannya kayak gak mau tahu, pokoknya kan kamu yang dibayar. Udah sekali. Terus ada masalah lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama saya kan jadi mikir ya, ini orang kenapa sih cari masalah terus? Kayak kenapa sih mau cari masalah terus kayak dikit-dikit pokoknya dianggap salah, dikit-dikit dianggap salah. Masih mending kalau cuma ngomongnya ke saya. Ngomongnya juga di belakang, ngomong ke teman-teman. Iya tuh Heni kerjaannya gini-gini. Iya tuh Heni, iya tuh Heni. Loh saya tuh kalau ya orang yang dengerin ya manusia biasa kan pasti hatinya juga panas ya. Wong saya ini gak ngapa-ngapain dia, wong saya ini juga sampai deket banget juga enggak. Wong kita sama-sama melayani di rumah Tuhan loh. Tapi kok ternyata bisa saling menfitnah gitu, bisa difitnah. Sampai akhirnya di suatu titik saya pun jadi akhirnya timbul benci. Karena saya pendem kan, ya saya mau cerita ke siapa? Masa saya cerita ke sesama jemaat, tahu nggak dia tuh kan saya nggak mungkin cerita ke sesama jemaat kan. Jadi ya udah saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, saya cuma pendem. Dan saya nggak kelola luka saya biarin hati saya terluka. Saya cuma pikir kayak gak apa-apa Tuhan, saya maafin. Padahal saya tuh sebenarnya cuma lari aja, mulutnya aja bilangnya saya maafin. Padahal hatinya saya tuh belum beneran maafin. Sampai akhirnya saya kalau ketemu dia di gereja, misalnya saya lihat dia di gereja gitu, saya tuh bisa otomatis badannya lari gitu. Entah kenapa. Saya pun juga kayak, kok aneh ya kenapa saya yang menghindar ya. Kan saya ini padahal semestinya bukan yang salah, tapi otomatis menghindar. Bahkan kalau sampai saya harus ngechat dia ini, saya ini sampai kayak, duh nanti ajalah. Kalau bisa saya suruh teman saya yang lain untuk yang ngechat gitu. Untuk yang ngabarin dia, kalau bisa saya tuh sebisa mungkin gak mau ada hubungan sama orang ini. Sampai segitunya. Hingga suatu ketika Tuhan itu negur saya. Tuhan itu cuma bilang, saya tuh mati juga buat dia loh. Wah saya tertampar. Tuhan tuh bilang saya mati juga buat dia loh. Saya juga sayang sama dia loh. Saya gak cuma sayang sama kamu, saya juga sayang sama dia loh. Kok kamu gak belajar untuk mengasihi dia? Wah saya tertampar dan saya nangis-nangis lah. Karena saya merasa gak terima, saya bilang sama Tuhan, loh Tuhan tapi saya gak terima, saya gak ngapa-ngapain kok saya difitnah. Saya gak ngapa-ngapain saya digosipin. Dan saya gak membela diri. Saya gak ngapa-ngapain saya selalu dicari kesalahannya. Wong kita ini sama-sama melayani di rumah Tuhan kok. Saya gak terima. Tapi hari itu Tuhan ingetin saya. Maafin. Wah di hari itu ya memang gak langsung instan ya. Bukan berarti kalau Tuhan bisa ngomong gitu terus besoknya saya langsung bisa ketemu gitu. Ya enggak. Akhirnya saya menyempatkan waktu bertemu dengan orang ini. Dan kita sempat ngobrol. Akhirnya saya sempat menyampaikan bahwa saya merasa terluka. Saya akhirnya menyelesaikan dengan orang ini, saya bilang saya merasa terluka. Tahu enggak, saya tuh sampai menghindar. Dan sebelum ini jadi kepahitan yang lebih lanjut, sebelum ini semakin mengakar, saya bilang sama dia, saya nggak mau iblis jadi bermain-main di hati saya. Jadi saya mau selesaikan. Akhirnya saya tanya sama dia, kamu ada masalah apa nggak sama saya? Akhirnya dia menyampaikan, oh saya tuh sebenarnya nggak ada masalah personal. Tapi memang cara ngomong saya tuh kasar. Dan sebenarnya banyak orang itu yang juga sering terluka karena cara dia berbicara. Jadi kok dia berbicara tuh belak-belakan. Kalau ngomong tuh memang betul sama wanita, tapi kalau dia ngomong tuh kalau kita kan mungkin lebih pelan-pelan, lebih ada perasaan. Kalau dia tuh lebih tok gitu. Jadi kalau orang nggak biasa ya kaget. Akhirnya dari sana akhirnya kita bisa pulih dan akhirnya saya pelan-pelan ya berusaha memaafkan. Karena saya tahu oh ya udah hubungannya udah nggak ada apa-apa. Ya udah berarti saya cuma tinggal perlu ini loh kelola lukanya. Namanya sakit kan nggak mungkin besok tiba-tiba langsung sembuh. Ya saya pelan-pelan saya ingatkan kalau hari ini ketemu dia mulai jengkel lagi saya ingatkan. Loh bentar kan urusannya sudah selesai. Kenapa saya harus jengkel? Kalau saya mau menghindar saya ingetin. Loh kenapa saya harus menghindar? Kan kemarin sudah selesai, sudah ketemuan, sudah baikan, sudah nggak ada apa-apa. Jadi jangan menghindar.
Nah itu yang harus kita ingatkan terus untuk kita mengelola luka. Nah caranya gimana sih menyembuhkan luka? Nah sebelumnya ini, forgiveness, pengampunan, ini. Pengampunan itu tidak mengubah masa lalu, tetapi pengampunan itu memperbesar masa depan kita. Memang yang terjadi yang orang itu lakukan ke saya, memang rasa sakitnya masih tetap ada. Kan sudah terlanjur, saya sudah terlanjur tersakiti. Tapi saya jadi nggak terpenjara lagi. Saya menjadi punya masa depan yang lebih enak dengan orang itu. Saya kalau ketemu saya jadi nggak perlu menghindar. Wong kita satu gereja kok. Saya jadi merasa hati saya lebih plong. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah orang itu sengaja maupun gak sengaja, entah ada kejadian yang itu yang kita mungkin susah untuk lepaskan, yang mungkin kita tersakiti oleh itu. Ingat, kita memang gak bisa ngubah yang sudah terjadi. Tapi waktu kita memaafkan, waktu kita mengampuni, termasuk kita mengampuni diri sendiri, kita memperbesar kesempatan untuk masa depan itu datang. Nah, bagaimana kita menyembuhkan luka? Pertama, kita harus mengaku bahwa kita terluka. Terutama biasanya para ibu di sini, para oma, itu kan biasanya harus terlihat paling super segalanya di rumah. Biasanya kalau semuanya sudah tumbang, suami, anak semua udah tumbang, yang biasa paling bertahan siapa? Ibu-ibu. Biasanya paling tahan gak sakit. Bahkan sakit pun masih bisa gosok, nyuci dan segala macam. Biasanya kalau suami-suami, para bapak-bapak kalau baru sakit aja gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan makan aja minta diambilin. Tapi kalau para ibu-ibu di sini kan luar biasa semua. Ya kan? Nah tapi tanpa sadar, karena kita berusaha kuat, kita seringkali gak mengelola hati kita yang terluka. Seringkali kita cuma mendem. Kita pikir kayak udahlah gak apa-apa lah. Gak apa-apa, wis gak apa-apa aku kuat kok. Udah biarin aja kalau dia mau kayak gitu biarin aja. Sering kan kita suka bilang gitu kan. Gak apa-apa lah biarin aja. Kelihatannya gak apa-apa. Tapi itu sebenarnya cuma bom waktu. Karena kan kita gak menyelesaikan yang di hati ini loh. Nah sekarang ini saya mengajak para ibu dan oma di sini. Ayo kalau memang ada hati kita yang terluka. Ya aku ya aja gak apa-apa kok. Kita orang Kristen itu boleh kok terluka. Kita orang Kristen itu boleh kok sedih. Tuhan Yesus juga menangis, Tuhan Yesus pernah takut, Tuhan Yesus pernah khawatir. Kita pun juga boleh kok. Jadi di Alkitab itu gak dikatakan bahwa kita tidak boleh marah gitu. Enggak. Yang di Alkitab katakan apa? Gak boleh marahnya berlarut-larut. Ya kan? Tapi gak dibilang gak boleh marah. Tuhan Yesus marah waktu bait Allahnya dijadikan tempat dagang. Dia marah loh. Jadi akui perasaan kita. Kalau punya teman-teman yang dipercaya di sini, bisa kasih tahu, hatiku lagi sakit loh. Aku kemarin lagi sakit hati karena omongannya si ini. Aku kemarin lagi sakit hati karena aku kehilangan ini. Ngomong itu gak apa-apa. Kita perlu mengakui kalau kita memang terluka. Kalau gak punya teman yang diajak ngomong atau mungkin terlalu personal, kita bisa bawa ke Tuhan. Kadang-kadang saya kalau urusan dengan jemaat gini kadang-kadang kan bingung mau cerita ke siapa ya. Selain sama pastornya, tapi kadang-kadang kalau pastornya gak ada gitu ya saya cuma bisa bilang sama Tuhan kayak Tuhan saya tuh sebenarnya sedih loh. Saya sebenarnya kecewa. Kok dia orang Kristen, sama-sama kita satu pelayanan, kok dia begitu ya. Gitu, jadi kita perlu tahu bahwa kita harus mengakui. Jadi supaya kita gak memendam. Nah baru yang kedua, kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita kasih tahu sama Tuhan, Tuhan hatiku ini terluka loh, tapi aku mau belajar untuk mengampuni. Mulai dulu dari ngomong gitu, walaupun sakit, walaupun harus tangis-tangis, mulai perkatakan dulu, gak apa-apa, sampaikan dulu, kasih tahu ke Tuhan kayak Tuhan aku mau belajar mengampuni, walaupun susah belajar mengampuni. Gitu. Bahkan kalau kadang-kadang saya gitu walaupun susah, saya hari itu waktu pertama kali belajar mengampuni orang ini, selain saya menyerahkan ke Tuhan, saya itu cuma bilang sama Tuhan kayak, Tuhan aku berdoa untuk berkat atas orang ini, Engkau yang lindungi keluarganya, Engkau yang lindungi pekerjaannya, Engkau yang lindungi hubungannya dengan suaminya. Saya tuh waktu ngucapin itu tuh susah, jujur, kalau boleh jujur itu gak tulus. Karena cuma mulut doang, tapi gak apa-apa, mulai dulu. Kan kita ini mulai dulu, belajar dulu, kita sampaikan, kita mulai release forgiveness. Nah nanti
Memang habis kita ngomong kayak gini langsung besoknya sembuh Hen. Ya enggak, andai kan bisa sembuh. Tapi pelan-pelan kadar bencinya, kadar sebelnya, kadar marahnya, kadar kecewanya. Itu tambah lama tambah berkurang. Saya yang awalnya doanya itu kayak Tuhan berkati dia apapun yang dibutuhkan. Titik. Akhirnya seminggu kemudian saya mulai bisa berdoanya agak lebih panjang buat orang ini. Akhirnya sekarang saya mendoakan orang ini, saya lebih bisa tulus. Gitu. Jadi setiap kali kalau kita mau ingat, aduh kalau susah mengampuni, ya memang susah. Memang kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Memang kita mau nggak mau kita harus menyerahkan ke Tuhan. Jadi kalau kita susah, ulangi langkah pertama. Akui bahwa kita terluka, lalu kita menyerahkan kepada Tuhan. Akui kalau kita terluka, menyerahkan kepada Tuhan. Gitu, lakukan itu terus menerus. Nanti kadar kebenciannya, kesebelan itu lama-lama berkurang. Dan akhirnya kita sendiri pun ketemu dia, udah gak apa-apa kok. Kita sendiri yang akhirnya bebas dari penjara. Jadi jangan sampai karena hati kita yang terluka, kita yang memenjarakan diri sendiri. Ingat, pengampunan merupakan sebuah perjalanan. Jadi memang tidak langsung hari ini mau belajar mengampuni, besok langsung sudah nyampe. Enggak. Memang itu perjalanan. Ya kadang-kadang beloknya tajam, kadang-kadang agak lurus sedikit. Kadang-kadang sebelah lagi agak tajam lagi. Tapi habis itu lurus lagi. Enggak apa-apa, Tuhan juga tahu kok kita lagi berusaha. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan, ini aku lagi mau memulihkan hatiku. Ini aku lagi mau belajar mengampuni. Ini aku lagi mau belajar menerima keadaanku. Nah itu adalah prosesnya kita untuk bertumbuh. Karena pertumbuhan rohani kita akan sejalan dengan pertumbuhan jiwa kita. Jadi waktu kita bertumbuh secara rohani, waktu kita bertumbuh secara kedekatan kita dengan Tuhan, kita pun secara relationship dengan orang lain, secara kita mengampuni orang lain pun juga akan bertumbuh. Kita akan jadi lebih mudah. Jadi makanya mau gak mau, walaupun kayak ya ampun Hen ya harus tahu. Pokoknya nek ono masalah ya cari Tuhan, ya aku udah tahu. Loh ya memang gak ada jalan pintas lain. Memang suka gak suka, memang kita harus menyerahkan ke Tuhan. Andai bisa ada obat gitu ya jualan di apotik. Obat anti galau, obat mengampuni. Sekali minum besok langsung bisa mengampuni yo. Andai, saya juga mau kalau kayak gitu saya tak jualan gitu ya. Atau saya hari ini bagi-bagi gratis gitu. Tapi ya gak bisa. Memang pengampunan itu merupakan perjalanan. Ya kadang jatuh, kadang kita bisa lurus gitu ya. Di Efesus 4 ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kami, demikian pula segala kejahatan. Ini ayat yang tadi kita bacakan, harus kita buang. Nah tapi ayat lanjutannya dikatakan, tetapi hendaklah kamu rahmat seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wah standarnya tuh tinggi loh. Sebesar Tuhan ngampuni kita. Kan kita sendiri yang tahu kan betapa kita nih sering mengecewakan. Nah sebesar itu pengampunan yang harus kita kasih ke orang lain. Kata-katanya di sini apa? Dikatakan saling mengampuni. Berarti gak cuma saya yang harus selalu mengampuni. Tetapi orang lain itu juga harus saling mengampuni. Jadi saling mengampuni. Dan gak dikatakan juga saling mengampuni kecuali kalau dia begini-begini. Kecuali kalau dia kadarnya parah. Di Alkitab juga dikatakan saling mengampuni. Standarnya apa? Standarnya Tuhan. Gimana Allah ngampuni kita. Makanya saya bilang susah Bu. Untuk kita bisa ngampuni orang lain itu susah. Karena standarnya standar Tuhan. Bahkan orang yang paling jahat pun, yang paling kriminal pun sama Tuhan dimaafkan. Lah kalau kita kan susah ya. Apalagi kalau orang itu menyakiti orang terdekat kita gitu atau menyakiti kita sendiri kan susah ya. Makanya kita butuh untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena memang kita nggak mampu. Standarnya standar yang sangat tinggi. Nah ini saya coba ulangi lagi supaya kita ini sama-sama hari ini itu diingatkan. Kalau ada
ibu dan oma di sini, termasuk saya sendiri, kalau ada yang, aduh, aku nih hari ini lagi susah untuk mengampuni. Aku hari ini susah untuk menerima kenyataanku. Aku hari ini susah untuk menerima keadaanku. Aku hari ini lagi banyak luka. Kita perlu ingat, kenapa sih kita perlu menyembuhkan luka kita? Karena pertama, supaya kita tidak memberikan celah kepada iblis. Dan yang kedua, supaya kita bisa punya kebebasan. Jadi kita nggak terpenjara. Lalu bagaimana kita menyembuhkan lukanya? Pertama kita perlu mengaku. Yuk kalau nggak ngaku, temennya gimana bisa ingetin, temennya gimana bisa bantuin doa, ya kan? Kalau kita nggak pernah cerita, nanti nggak ada yang bantuin doa. Justru kalau kita bisa cerita, ini kan para ibu-ibu di sini kan sangat erat nih. Bisa saling cerita, Bu boleh minta waktunya nggak? Aku mau cerita, doain aku ya. Karena kita cerita, kita mengakui perasaan kita, bahwa kita terluka, jadi ada orang yang bisa mensupport kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyembuhkan luka? Kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Ingat, luka itu diobati, jangan disimpan. Nanti kalau luka, biasanya kalau nggak diobati lama-lama jadinya scars, jadi bopeng, jadi timbul di kulit, ya kan pernah lihat kan kalau misalnya luka-luka kalau nggak diobati malah jadi keloid, malah jadi kelihatan gitu. Jadi pastikan kalau kita punya luka, ayo semakin cepat disembuhkan, semakin cepat dia nggak punya bekas. Semakin lama kita biarkan, semakin akan itu berbekas. Saya mau cerita tentang hubungan saya dengan papa saya. Saya tuh lahir di keluarga Kristen, tapi Kristen KTP. Jadi papa mama tuh pernah ke gereja, dulu mereka rajin ke gereja. Sampai suatu ketika akhirnya mereka tuh kecewa dengan gereja. Akhirnya mereka mutusin untuk gak gereja lagi. Nah terus dari kecil saya pun, karena saya tuh 6 bersaudara. Jadi lahir dari saudara banyak, saya nomor 4. Di bawah saya, persis di bawah saya itu ada adik perempuan. Kita bedanya cuma 1 tahun. Nah dia ini sama saya karena bedanya cuma 1 tahun, sama-sama perempuan. Dari kecil tuh dibandingin. Kayak, ya karena dia tuh lebih jago, akademik itu lebih jago. Kalau saya tuh lebih jagonya tuh hal-hal yang berbau art, berbau seni. Kayak gambar, olahraga, bahasa. Tapi kan kalau dulu ujiannya apa? Matematika, fisika, yang penting-penting gitu kan. Jadi yang selalu dilihat itu orang tua saya, wah ini loh. Adik lu aja lebih pintar, adik lu gini-gini. Dari kecil tuh saya selalu dibandingin gitu. Nah apalagi karena orang tua saya pun juga gak tertanam di gereja. Jadi ya mungkin gak ada orang yang ngasih tahu ya. Jadi bisa dibandingin terus dari kecil. Sampai saya tuh gak sadar, saya tuh punya kepahitan terutama dengan papa. Waktu saya kuliah ke Jakarta, saya merasa oh mungkin saya sudah pulih. Soalnya saya udah gak apa-apa dengan papa. Saya pikir sudah pulih. Sebenarnya pulihnya tuh bukan beneran pulih. Pulihnya tuh karena gak ketemu. Kalau gak ketemu kan ya gak marah ya kan. Begitu saya sudah selesai kuliah, kembali lagi ke Surabaya. Wah ini hati meletup-letup lagi. Urusan kecil, padahal kan saya sudah besar berarti. Waktu itu kan sudah lulus kuliah ya, udah umur 20-an. Cara berpakaian dibandingin. Rambut dibandingin. Saya tuh sampai mikir, apakah saya ini anak cacat kah yang gak mau orang tua saya terima kalau saya ini gak kayak adik saya? Apakah saya ini tuh kayak barang cacat, barang yang gak berguna? Kalau lu gak kayak adik lu, gak bagus. Kalau lu gak kayak adik lu, seakan-akan ini kayak bukan anak. Ya saya tahu orang tua saya gak punya maksud seperti itu. Tapi kalau itu diperkatakan dari kecil sampai besar, kira-kira waktu saya tumbuh dewasa, yang tertanam adalah perasaan itu. Saya akhirnya jadi orang yang insecure. Saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Walaupun gak ada, waktu di Jakarta kan gak ada orang tua saya. Tapi saya terbiasa untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena itu, dikit-dikit dibandingin. Jadi bagi saya, oh saya harus lihat orang lain. Saya harus lihat orang lain. Jadi akhirnya saya tuh selalu haus akan pujian dulu. Nah akhirnya sampai suatu ketika, waktu balik ke Surabaya itu, saya berantem terus. Berantemnya tuh masalah kecil-kecil.
Masalah mau makan, masalah pakaian, masalah mau pergi sama temen, pokoknya urusan kecil-kecil lah, tapi berantem terus. Saya sampai mikir, udahlah Tuhan, kalau kayak gini, mendingan saya balik Jakarta aja, lebih enak. Bahkan pernah sampai suatu kali, mama saya tuh mungkin saking jengkelnya, sampai pernah bilang saya, anak gila gitu. Loh saya sebagai anak denger kayak gitu, ya kaget dan shock. Karena orang tua saya tuh gak pernah bilang, mengucapkan kata seperti itu gitu loh. Jadi waktu pertama kali ngomong gitu, wah saya inget banget. Dalam beberapa bulan kemudian, selama berapa bulan itu saya tuh selalu berdoanya gini sama Tuhan. Tuhan, karena saya takut bunuh diri, untungnya saya dulu tuh sekolahnya sekolah Katolik. Jadi saya tuh udah ngerti tentang konsep Tuhan tuh ngerti. Jadi saya tahu saya gak berani bunuh diri, tapi saya gak tahan. Jadi saya cuma minta cara liciknya, saya minta sama Tuhan kayak, Tuhan udahlah ambil aja nyawaku. Supaya orang tuaku gak kecewa punya anak kayak aku. Dan aku sendiri gak sakit hati dengerin mereka bilang kalau aku tuh anak gila. Dan itu saya doakan berbulan-bulan. Di saat itulah saya bersyukur bahwa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita. Karena kalau Tuhan mengabulkan doa kita setiap kali, hari ini saya tidak akan ada di sini. Dan bahkan dalam masa-masa itu, ada salah satu pendeta saya, waktu itu akhirnya saya sampai konseling gitu. Pendeta saya waktu itu cuma bilang, jangan lari. Jangan lari. Karena waktu itu kan saya mau kabur aja kan. Supaya saya gak usah mengelola luka ini kan soalnya sakit. Apalagi ini udah bertahun-tahun. Ini udah bukan lagi bekas, ini udah dalam sekali. Udah berakar, udah lebar, udah berdarah-darah. Dia cuma bilang apa? Jangan kabur. Lu gak selesaiin sekarang, suatu ketika lu akan harus selesaiin juga. Jadi akhirnya hari itu entah kenapa saya udah mutusin kayak, ya udah Tuhan, saya gak kabur deh. Nah, hebatnya Tuhan kita. Waktu saya bilang saya gak mau kabur, Tuhan itu tiba-tiba kasih saya ide. Coba kalau waktu lagi berduaan sama papa saya disuruh untuk kayak mulai ngobrol sama dia. Jadi keluarga saya itu keluarga yang cukup kaku, yang kalau orang tua sama anak itu agak ada jarak gitu ya. Jadi bisa bayangin kalau saya dulu nyetirin papa saya berdua gitu. Walaupun perjalanannya 1 jam, setengah jam, hening. Kita mengheningkan cipta, rame-rame berdua gitu, hening gitu. Nah akhirnya saya mulai memberanikan diri, cari topik yang dia suka. Kan biasanya kayak bapak-bapak tuh sukanya politik lah, pokoknya yang ada di koran gitu. Saya tuh sampai membelani baca koran, cari topik supaya saya tuh bisa ngobrol sama papa saya. Responnya apa? Hening. Hanya bernafas dia. Hening, gak angguk, gak apa. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Setiap kali habis nganterin papa saya atau habis nyetir papa saya pulang, saya balik ke kamar, saya nangis-nangis, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, aku ini udah usaha loh, aku udah nyoba loh. Itu papa masih kayak gitu, gimana coba? Saya gak terima kan. Tapi Tuhan cuma ingetin saya, tetap lakuin. Ya udah lakuin terus. Hening itu tetap dilakukan sampai berbulan-bulan. Bahkan tiba-tiba Tuhan itu juga ngasih saya ide. Waktu ulang tahun papa saya disuruh peluk. Waduh, jangankan saya peluk papa. Saya yang ulang tahun aja papa gak pernah peluk, apalagi saya peluk papa ya kan. Ngobrol aja mengheningkan cipta, apalagi suruh peluk. Ini aneh gitu. Tapi memang Tuhan kita tuh hebat. Saya tuh sama, walaupun saya agak duduk gitu ya. Saya kayak, ya udahlah. Saya cuma mau belajar taat gitu sama Tuhan. Jadi tuh papa saya ulang tahun gitu, saya cuma bilang, Pak happy birthday. Karena saya saking takutnya, saya coba kayak berapa detik, bener-bener, hup, dah. Terus kayak pura-pura kayak gak ada sesuatu yang terjadi. Ya papa saya cuma, ya udah, dia cuma diam aja, biasa. Nah, tapi saya juga masih tetap tanya tuh, Tuhan mana? Papa saya gak berubah, masih tetap seperti itu. Loh capek loh, saya ini bukannya gak berusaha loh, saya sudah berusaha mengampuni, mendoakan, berusaha taat sama Tuhan. Kurang apa? Nah, kata-katanya orang Kristen kan suka gitu kan, tanya sama Tuhan, kurang apa nih Tuhan? Tuhan tuh cuma ingetin saya, waktu saya mau mengampuni orang, waktu saya mau taat kata-katanya Tuhan, saya harus belajar untuk taat sepenuhnya.
bukan lihat hasilnya. Saya itu kan jadi kecewa karena apa? Karena saya berharap kalau saya ngelakuin A, dia berubah. Saya ngelakuin A, dia berubah. Itu kan ekspektasi saya. Tapi kan Tuhan punya cara yang berbeda. Akhirnya semenjak Tuhan mengubah perspektif saya akhirnya jadi lebih damai. Kayak ya udahlah, gak masalah lah kalau papa mau tetap mengheningkan cipta gak apa-apa. Pokoknya saya sudah coba ngobrol. Kalau misalnya papa mau tetap diem walaupun dipeluknya memang cuma sebentar, ya gak apa-apa. Pokoknya intinya saya berusaha melakukan apa yang menjadi bagian saya. Dan ibu-ibu tahu, saya itu baru sadar. Karena kan akhirnya saya melakukannya ya karena taat kan. Saya udah gak terlalu fokus sama apa yang papa saya lakukan. Akhirnya saya baru menyadari setelah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Papa saya tuh sekarang kalau mau belanja Tokopedia aja, cuma belanja hal kecil, belanjanya pun belanja baut. Saya kan juga gak ngerti ya baut ya. Menurut lu enakan baut itu beli toko ini apa toko ini? Pertanyaannya gak penting sih, tapi akhirnya dia ngobrol loh. Wah saya senangnya bukan main. Dia bisa ngobrol, walaupun saya tuh juga gak ngerti baut mana yang bagus ya, saya juga gak tahu. Saya juga bukan lulusan teknik atau apa ya. Tapi dia berusaha ngobrol. Dari sana wah saya kayak waduh. Saya pun juga jadi agak salah tingkah kayak kok papa ngobrol nih. Dari hal kecil akhirnya papa bisa ngobrol mulai banyak hal. Mulai bisa tanya kayak kok hari ini lembur terus, kok beberapa hari ini gak makan bareng. Mulai bisa tanya hal kehidupan personal. Nah sampai suatu ketika, ini yang paling terharu. Sayangnya saya nggak nyiapin videonya. Sampai waktu itu sempat di video sama adik saya. Waktu di hari ulang tahun saya, papa tuh bisa gini. Ayo sini, ulang tahun. Oh anaknya papa rek. Terus dicium dan dipeluk. Wah hari itu saya menangis. Saya sungguh loh, saya cerita gini ini sampai merinding. Saya sampai nangis. Karena apa? Saya berpikir kalau hari itu saya menyerah, kalau hari itu saya nggak melepaskan pengampunan, saya nggak akan bisa menikmati hubungan saya dengan papa seperti saat ini. Itu benar-benar kemurahan Tuhan. Padahal dulu saya merasa nggak adil. Kan dia orang tua, dia seharusnya lebih tahu, kan saya anak. Saya menuntutnya gitu. Saya merasa kan dia nih gini gitu, saya menuntut orang tua saya. Tapi di hari saya bisa melepaskan pengampunan itu, saya gak pernah menyesal. Sekarang saya bisa menikmati lebih banyak tahun-tahun untuk menikmati hubungan saya dengan papa saya. Bayangkan betapa banyak hubungan kita dengan orang lain yang bisa kita selamatkan, yang bisa kita nikmati kalau kita melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan itu tadi baru satu orang loh. Bayangkan kalau kita melakukan hal yang sama itu dengan banyak orang. Betapa damainya hidup kita. Ketemu orang kita bisa berdamai, kita bisa menikmati persahabatan itu, bisa menikmati hubungan dalam keluarga. Di Amsal 14 ayat 30 dikatakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Yuk, mari para ibu di sini, para oma. Saya nih ngomong kayak gini bukan berarti saya lebih hebat, enggak. Saya tuh juga tadi sempat ngobrol tadi sama Cen gitu ya. Saya tuh sebenarnya di sini tuh juga agak minder. Karena pengalaman ibu-ibu di sini dan oma-oma di sini ini jauh lebih hebat, jauh lebih panjang daripada saya. Tapi cuma satu hal yang saya percaya. Mungkin secara pengalaman, mungkin saya memang lebih gak tahu apa-apa. Tapi saya cuma percaya satu bahwa gak ada yang kebetulan kenapa kita hari ini bisa sama-sama belajar mengenai pengampunan. Kenapa kita sama-sama hari ini mau belajar mengobati hati kita yang terluka. Jadi saya yakin ini juga menjadi kerinduan hatinya Tuhan juga. Supaya kita bisa punya hati yang pulih. Kita bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih. Kalau badan kita sakit, mau dikasih makanan enak pun gak bisa ngerasain kan ya. Semuanya tetap kerasa gak enak karena badannya sakit kabeh. Sama kayak hati kita.
Waktu hati kita terluka, dikasih Tuhan berkatnya walaupun kecil besar gitu. Kita cuma gak bisa ngerasain, gak bisa nikmatin. Tapi waktu hati kita enak, waktu badannya kita sehat, makan gorengan di pinggir jalan aja, oh enak gitu. Pergi kok lagi lapar, gorengannya habis masak, makan sama cabai rawit, mantep. Padahal hal kecil gitu. Waktu hati kita sembuh pun, waktu hati kita sehat pun, kita akan bisa menikmati bahkan berkat terkecil pun. Kayak tadi kesaksian dari ibu. Bahkan cuma diingetin orang, hati-hati bajunya. Ibu yang merasa, aduh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan nolongin. Coba kalau dia terluka, ya kalau kasih tahu tuh baik-baik kayak jangan tantin-tantin. Kasih tahu tuh ya berhenti atau gimana, gak sopan. Responnya beda, karena kita responnya dengan rasa sakit. Kejadiannya bisa sama, tapi responnya berbeda. Jadi ayo kita sama-sama hari ini, pagi ini kita sama-sama diingatkan, kita mau untuk menyembuhkan luka kita. Kita mau melepaskan pengampunan. Ya, jangan sampai kita, saya sendiri juga, ibu-ibu dan oma-oma di sini, hati terluka kita ini enggak diolah. Karena Tuhan kasih kita kepekaan, bukan untuk membuat kita menderita. Tuhan kasih kita kepekaan supaya kita bisa lebih empati ke orang lain, menolong ke orang lain, melayani keluarga, menolong sesama. Bukan untuk membuat kita menderita. Jadi kalau ada hari ini kita yang terluka, hari ini yang menderita, yuk kita mau bawa semuanya ke Tuhan. Saya mau undang pemain musik, kita mau menyanyi lagu yang terakhir ya. Sebelum saya boleh mendoakan untuk ibu dan oma di sini? Boleh ya? Oke, kita Yesus. Kami mau ya Bapa pada hari ini Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar boleh tertanam, boleh bertumbuh, berakar kuat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan bahwa pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini saya khusus ingin berdoa terutama untuk ibu-ibu yang hatinya terluka. Boleh mungkin angkat tangan atau meletakkan tangan di dada. Saya rindu untuk berdoa untuk para ibu, para oma yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat setiap tangan yang terangkat maupun setiap tangan yang di dada ya Bapa. Engkau melihat musim-musim kehidupan mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang membantu mereka melewati masa-masa ini Tuhan. Engkau yang pulihkan Tuhan. Engkau yang melihat Tuhan Yesus kerinduan mereka untuk mengampuni. Kerinduan mereka untuk memiliki hati yang sehat. Hati yang sembuh Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus biarlah Engkau yang memulihkan setiap hati. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus di dalam musim apapun Tuhan. Mereka mampu melihat tangan-Mu. Mereka mampu melihat pertolongan-Mu. Mereka mampu merasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku ingin menyerahkan Tuhan Yesus untuk para ibu, para wanita di tempat ini Tuhan. Engkau yang terlebih tahu yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang terlebih tahu apa yang menjadi kerinduan setiap daripada mereka Tuhan. Aku berdoa untuk berkat-Mu, aku berdoa untuk perlindungan-Mu. Aku berdoa untuk damai-Mu Tuhan, boleh ada Tuhan. Biarlah melalui dari setiap para wanita yang ada di tempat ini. Kemanapun mereka pergi, orang-orang bisa melihat, merasakan damai-Mu melalui kehidupan mereka. Melalui perkataan mereka, melalui hikmat yang terucap dari lidah dan bibir mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap wanita Tuhan yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Berdoa untuk iman mereka boleh semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang kuatkan, Engkau yang lindungi. Engkau yang sertai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama